berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi hari ini di hari Kamis tanggal 20 Mei 2021. Senang sekali Mega bisa menyapa kembali sahabat Suara Sidoarjo dimanapun Anda berada. Dan pagi hari ini kita memasuki program Talk Show Business Talk yang bertemakan karyawan versus bos dengan narasumber kita yakni Coach Hamri Rusli dari Bara Coaching Indonesia. Dan talk show ini juga disiarkan di live YouTube kami di LPPL Radio Suara Sidoarjo dan juga disiarkan juga serentak di radio jaringan di Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung dan RSL Nganjuk. Dan bagi sahabat yang ingin bergabung di talk show pagi hari ini, sahabat bisa hubungi di nomor redaksi kami di 0811 309 1009 0811 309 1009 atau sahabat juga bisa messenger di Facebook kami di LPPL Suara Sidoarjo dan bisa juga DM di Instagram kami di @suarasidoarjo.fm ataupun bisa mention ke Twitter kami di @suarasidoarjo.fm. Dan kita sudah terhubung dengan Coach Hamri nih di pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Coach. Selamat pagi. Mbak Mega. Iya, senang sekali nih berkesempatan untuk menyapa kembali Coach Hamri. Ya. Ini waktunya masih baru selesai kita merayakan Hari Idul Fitri. Jadi mungkin pertama-tama saya ucapkan selamat merayakan bagi mereka minal aidin wal faizin. Semoga kita semua bisa kembali ke Fitri. Ya, gimana nih Coach kabarnya Coach? Baik, sehat-sehat. Oke. Nah ini kita berbicara mengenai talk show pagi hari ini nih. Temanya ini sangat menarik sekali nih, karyawan versus bos nih. Udah kayak Tom and Jerry aja ini ya. Betul. Nah kira-kira dengan tema ini nih yang perlu kita tekankan di sini tuh gimana sih Coach? Apa karena pola pikirnya karyawan maunya apa, pimpinan maunya apa, jadi dari itu menanggapi hal itu tuh apakah ada cara bersikap karyawan yang terhadap bos gitu? Ya, oke. So hari ini kita bicarakan sesuatu yang sangat rumah tangga ya, rumah tangganya perusahaan, yaitu hubungan antara atasan dengan bawahan. Ini seperti kalau kita bicara tentang rumah tangga itu hubungan antara ibu sama anak, ayah sama istri, ayah sama ibu, suami sama istri, gitu ya, ayah sama anak dan seterusnya. Jadi hubungan ini sangat krusial. Kalau kita tidak melakukan dengan benar, maka bisnis kita akan berantakan. Ya, secara rumah tangganya kalau tidak benar, walaupun kita punya rumah yang baik, gitu ya, kita tetap akan tersiksa. Gitu ya kira-kira ya. Walaupun bisnisnya itu marketnya bagus, tapi kalau kita punya hubungan antara atasan dengan bawahan itu tidak harmonis, tentu tidak akan menghasilkan tidak barokah gitu ya, tidak akan nyaman, tidak akan nikmat. Nah itu topiknya hari ini itu Mbak Mega. Nah kenapa kita akan topik ini ya, karena memang pada kenyataannya hubungan antara atasan dan bawahan itu tidak bisa selalu mulus ya, tidak bisa selalu harmonis, maunya sih harmonis, tapi tidak selalu bisa begitu. Dan yang kedua kenapa kok saya angkat, karena biasanya yang dibahas di dalam bisnis itu urusannya melulu berhubungan dengan eksternal, ya marketing, kemudian omset, profit, dan market ya seluruhannya. Jadi ini sesuatu yang sangat jarang diangkat. Dan saya ingin sharingkan ya pendapat saya dan apa yang kami lakukan di Bara Coaching, saya sebagai coach, itu terhadap perusahaan-perusahaan yang kami bantu. Karena ini jarang ya saya angkat. Ini ya behind the scene ya, sesuatu yang tidak umum diangkat. Nah,
Dasarnya begini dulu ya, dasarnya gini ya. Jadi para pendengar Suara Sidoarjo di Jawa Timur, dasarnya adalah para pebisnis itu sebetulnya memiliki keinginan ya untuk memiliki keluarga bisnis ya. Keluarga bisnis itu maksudnya anak-anak buah di dalam perusahaan yang harmonis dengan mereka. Dan memang seharusnya harmonis ya, seharusnya harmonis. Kenapa? Karena memang bisnis itu kan satu kapal yang isinya banyak orang, ya tentu mereka harus saling membantu, ya seperti tim kesebelasan sepak bola, itu kan ada bagiannya masing-masing ya, ada yang kiper, ada yang bagian gelandang kiri, kanan, ada yang striker, ada yang dan seterusnya. Nah, kita tidak memiliki keinginan sebetulnya untuk membuat hubungannya menjadi runyam atau rumit atau kacau, tetapi fakta selalu berbeda dengan harapan. Ya, fakta selalu berbeda dengan harapan. Nah, apa yang bisa kita lakukan sekarang kita menganalisa. Ada beberapa tahap, ada beberapa hal yang perlu kita analisa. Ya, jadi yang pertama, kenapa sih masalah-masalah dalam bisnis itu sering muncul? Misalkan efeknya ini ya, dampaknya misalkan tidak efisien, tidak benar dalam satu kali gerakan ya, padahal bisnis itu mahal ya, kalau kita bikin salah itu mahal ya. Jadi tidak efisien tuh boros karena kita kerjanya salah. Memiliki ilmu yang tepat gitu ya, pas ilmu yang pas. Tapi bisa juga karena kita salah ya, salah melakukan pergerakan, salah melakukan movement, salah melakukan pemikiran, salah melakukan keputusan, sehingga akhirnya kita menjadi teledor ya, keliru. Ada juga masalah di dalam bisnis yang menyebabkan kita tidak bisa efektif dan efisien, yaitu karena tidak adanya policy, tidak adanya peraturan tertulis, tidak adanya hukuman, tidak adanya reward, tidak adanya culture atau budaya. Semua ini adalah efek-efek atau dampak dari ketidakharmonisan antara manajemen dengan tim. Bahkan kalau saya pernah bilang, bisa nggak perusahaan itu tanpa peraturan tertulis? Saya bilang bisa. Kalau atasan sama bawahan itu 100% itu punya hubungan batin. Jadi tidak usah dipikir itu, tidak usah diucapkan, mereka sudah saling mengerti apa isi pikirannya. Nah, kenyataannya kan nggak mungkin. Ya, Mbak Mega dan teman-teman pendengar Suara Sidoarjo kan nggak mungkin seperti itu. Karena itulah kita butuh peraturan tertulis. Ya, jadi dasarnya adalah perusahaan ini mau efisien, perusahaan ini mau untung. Tapi selalu ada begitu banyak masalah di dalam atau lebih tepatnya bukan masalah, ada segitu banyak perbedaan pola pikir, perbedaan gaya kerja, perbedaan budaya dalam perusahaan. Ini menyebabkan antara atasan dan bawahan itu tidak klop, ya, tidak imbang, tidak harmonis. Dan akhirnya perusahaannya merugi. Ya, jadi dasarnya gitu Pak Mega, dasarnya dulu ya. Jadi kita punya bisnis itu banyak orang dan terutama antara atasan dan bawahan ini ada perbedaan pola pikir. Bagaimana menjembataninya? Itu yang kita bahas sekarang. Oke. Dan mungkin di dalam mengenai perbincangan yang udah dijelaskan tadi itu kira-kira boleh nggak sih Coach, bawahan dan juga atasan itu saling beradu argumen gitu? Oke, jadi kalau kita lihat di dalam organisasi, atasan dan bawahan itu beradu argumen, malah saya bilang seharusnya harus banget gitu ya. Kenapa kok kita mesti bilang harus? Argumentasi ini kan sebetulnya bentuk dari jadi gini supaya nggak salah paham ya. Kita itu beradu argumentasi demi apa dulu? Ya, demi apa dulu? Kalau kita ingin mendapatkan suatu goal yang sama-sama kita inginkan, katakanlah kita ingin mendapatkan profit X rupiah. Kemudian kita beradu argumentasi as to how we get that profit, bagaimana kita bisa mencapai ke profit itu, maka kita akan harmonis. Ya, kita akan sama-sama berusaha mencapai tujuan yang sama. Maka beradu argumentasi itu sesuatu yang sangat baik di dalam mencapai tujuan sama. Tapi kalau kita beradu argumentasi di tempat yang salah karena tujuannya antara atasan dan bawahan beda, ini yang masalah. Jadi adu argumentasinya itu bukan masalah. Yang menjadi masalah itu adalah hasil dari atau alasan ya atau motif dari kita beradu argumentasi. Saya dengan Mbak Mega ingin mencapai suatu goal tertentu, ya X. Kemudian saya pakai cara ke timur, Mbak Mega pakai cara ke barat. Kita beradu, mana yang lebih bagus, mana yang kurang bagus, kenapa begitu, kenapa begini dan seterusnya. Sampai titik tertentu kita sepakat, ya sudahlah, Mbak Mega ya betul, saya ikutin aja.
Nah, itu baik sekali. Karena apa? Kita bisa mencari rute yang paling baik menuju ke X tadi sebagai goal kita bersama, gitu ya. Tapi lain ceritanya kalau saya beradu argumentasi itu, saya dengan Mbak Mega itu tujuannya beda. Saya maunya ke A, Mbak Mega maunya ke B. Kemudian kita beradu argumentasi. Nah, ini yang masalah. Ini yang masalah. Itu kenapa pemimpin tidak mengizinkan anak buahnya beradu argumentasi, at least tidak boleh mengambil pendapat anak buahnya, kemudian dijadikan goal. Jadi tidak boleh itu anak buahnya kemudian lebih dominan, kemudian menguasai arah perusahaan, kemudian perusahaannya maunya kemana, anak buahnya tentuin. Nggak bisa, harus atasannya yang menentukan. Kenapa? Karena investasinya juga dari atasan, dari manajemen ya, dari ownernya. Risiko yang tanggung siapa? Ya paling besar ownernya. Ya ada anak buahnya ada menanggung risiko, ada punishment-nya segala macam. Tapi tentu paling besar risiko ditanggung oleh ownernya. Nah karena itu argumentasi yang mana dulu nih? Argumentasi untuk mencapai sebuah kesepakatan yang sama tujuannya, atau argumentasi untuk mencapai dua kesepakatan yang berbeda atau dua tujuan yang berbeda. Nah, jadi kalau yang pertama, boleh apa enggak? Boleh banget. Sangat disarankan untuk berargumentasi demi mencapai goal yang sama. Tapi kalau beda goal, tidak boleh. Ya, boleh nggak kita beda goal, goalnya yang diperdebatkan? Boleh, tapi pada akhirnya at the end of the discussion, maka atasannya harus ambil alih, harus take over, kemudian dia yang memutuskan. This is what I want, this is what I'm going to do, this is where we are going to go. Nah, pada saat itu kita tahu bahwa atasannya udah clear. Tinggal sekarang caranya, gimana caranya kita mencapai ke tempat itu? Nah, itu yang kita bisa perdebatkan. Gitu, Mbak Mega. Oke, kalau beradu argumen diperbolehkan, berarti ini kan menyangkut ke etika nih ya, antara karyawan dan juga bos nih. Kira-kira ada nggak sih, Coach, ada aturan etika atau tata keramanya karyawan dan ke bos gitu? Untuk apa nih? Dari segi kalau diperbolehkannya beradu argumen nih, gitu. Oh iya, pasti etikanya pasti ada lah ya, tata keramanya ada, caranya ada, ya sesuai dengan apa yang kita sepakati lah. Ada juga bos yang tidak perlu dipanggil Pak, ya tapi di perusahaan lain, di perusahaan kita mungkin harus panggil Pak, harus panggil Bu, ya. Di perusahaan lain panggil Bro atau Sis boleh, ya. Kalau ada milenial itu beda-beda kan caranya kita ya, beda-beda budaya, beda cara kebudayaan kita. Sesuaikan dengan masing-masing lah, ya etikanya sesuaikan dengan masing-masing sehingga kita nggak terlalu terpaku kepada satu dua etika saja, tapi kemudian kehilangan esensinya. Nah, sebetulnya yang saya khawatirkan lebih sering adalah anak buah tidak melakukan apapun untuk beradu argumen dengan atasan. Ini masalah. So, kalau kita bilang, apakah sebagai anak buah kita nyaman beradu argumentasi dengan atasan? Loh, sebetulnya ya nggak nyaman. Tapi kalau kita memiliki prinsip yang kemudian tidak sesuai dengan atasan, ya tentu kita harus menyuarakan kan. Kita mesti voice them out ya, kita mesti menyuarakan itu sehingga kita mengerti poin saya ini benar apa salah. Ya, tapi sekali lagi kalau kita melakukan argumentasi hanya demi untuk melawan atasan, tapi tujuannya nggak jelas, maka ini nggak benar. Maka atasannya nggak boleh menyambut argumentasi itu dengan panas ya. Kita mesti bilang aja tujuannya apa dulu. Ya, jadi cara kita menghandle argumentasi itu, cara hubungan kita supaya harmonis itu sebetulnya pertama tujuannya apa dulu, ya. Setiap perusahaan itu harus jelas. What is the goal? Ya, what is the purpose? What do you want to achieve? What do you want to get? Itu semuanya harus di-clearkan. Nah, kalau kita sudah clear ke sana, which is sebetulnya itu kenyataannya ketika saya meng-coach banyak yang nggak ada masalah. Misalkan bosnya bilang, saya ingin mencapai pertumbuhan 2 kali lipat, 3 kali lipat ke depan. Gak ada yang masalah. Semua anak buahnya paling bilang setuju Pak, setuju Bu, setuju Bro, setuju Sis. No problem. Good point. Good goal. That's a good dream. Tapi begitu saya katakan, Pak Mega, saya ingin mencapai pertumbuhan Suara Sidoarjo 3 kali lipat dari sekarang. Setuju Pak. Ya oke, karena setuju Mbak Mega mulai sekarang tidak boleh libur dan cuti selama 2 tahun, harus siaran terus. Yo, udah setuju Pak. Nah, so ketika kita breakdown menjadi strategi, di situ muncul masalah. Di situ muncul, loh kok saya yang jadi rugi Pak ya? Kok saya jadi tersiksa ya? Emang Suara Sidoarjo punya saya? Bukan kan? Ngapain saya susah? Nah, ini yang muncul
Jadi kalau kita bilang goalnya itu tidak akan dipermasalahkan, biasanya sedikit sekali orang yang berargumentasi dengan goalnya. Karena kita tidak ada argumentasi dengan goalnya, jadi sebenarnya kita beres itu adalah argumentasi percecokan antara atasnya dengan bawahan dalam mencapai goalnya itu. Tadi Mbak Beka langsung ketawa. Oh iya, nggak mau coach gitu lah, berarti begitu ya. Iya. So, loh, tadi kok setuju kalau goalnya 3 kali lipat? Oh iya, kalau ide-nya setuju, tapi kerja kerasnya saya nggak mau. Nah, ini problem. Ini problem. Jadi pada saat kita memiliki goal yang bagus, tuh tidak ada tuh orang mau sukses tapi tidur, rebahan. Nggak ada tuh orang yang mau kurus tapi makan terus tak olahraga. Kecuali memang diberkati dengan badan kurus maka nggak bisa gemuk. Itu ada teman saya gitu ya. Tapi kan kebanyakan orang seperti saya, seperti yang lain-lain nggak bisa. Kalau makan terus nggak pernah olahraga ya gembrot. Nah, tapi kita bilang mau nggak punya tubuh ideal? Mau. Oke, mulai besok lari pagi jam 5 bangun sudah lari 2-3 kilo setiap hari. Wah, itu ya males loh. Jadi perusahaan itu konfliknya itu bukan karena goalnya beda, tapi karena cara mencapai goalnya itu tidak nyaman. Nah, ini perlu dipahami. Itu kenapa kita mesti clearkan dulu goalnya harus jelas. Tidak ada yang lebih menyiksa daripada kita tidak paham goalnya, tidak mengerti goalnya, dan disiksa. Itu 2 kali penyiksaan. Sudah nggak setuju dengan hasil akhirnya, jalan menuju sana menyiksa saya. Walah itu luar biasa neraka dunia. Itu kenapa manajemen perlu sepakat. Manajemen itu apa sih? Kalau pengelola gedung itu kan manajemen gedung ya. Kalau di mall-mall atau di hotel atau di kantor office tower ya, manajemen itu kan pengelolaan. Apa yang kita perlu kelola sih? Yang kita perlu kelola adalah satu timnya. Kita perlu mengelola expertise di dalam timnya itu. Apakah expertise kita ini nyambung dengan tujuan kita? Ya, misalkan saya ingin profit ya, kita ingin meningkatkan profit. Kalau omset, profit, cash itu kan 3 the holy grails gitu ya. Itu kan adalah tiga poin suci yang diinginkan oleh pengusaha semuanya. Kalau nggak omset dan profit dan cash ya, 3-tiganya itu. Kita meningkatkan profit katakanlah. Maka kita mesti tentukan dong expert apa yang kita butuhkan di dalam perusahaan yang akan membawa kita ke profit yang kita inginkan. Ya, apakah seorang ahli IT membawa kita lebih efisien? Apakah seorang marketer akan membawa kita ke dalam market yang lebih profitable, yang masih blue ocean, belum red ocean? Apakah seorang technical yang handal akan membuat produk kita menjadi superior? Apakah seorang brand expert akan membuat kita brandnya lebih dikenal? Apakah seorang salesman canggih atau jagoan akan membuat kita lebih banyak closing? Ini kan expert yang kita butuhkan. Ya, tentukan pertama dulu expertnya. Yang kedua adalah cara kita untuk mencapai goalnya itu. Cara atasan dengan cara bawahan, cara manajemen dengan cara eksekutor, cara bos dengan cara pegawai. Tidak sama. Dan kita kalau bilang, ya kita samakan. Sebetulnya nggak bisa disamakan karena ya beda anak kembar aja beda kok ya. Nah, bagaimana kita bisa menyamakan supaya kita saling melengkapi? Jadi intinya adalah perbedaan antara atasan dengan bawahan itu dicari yang saling melengkapi, seperti permainan Lego itu ya, kan ada yang lubang, ada yang masuk, ada yang keluar, segala macam yang saling klop sehingga menjadi sebuah susunan struktur mainan yang menarik. Di dalam bisnis juga sama. Ya, jadi samakan dulu goalnya apa. Cari tim yang kompeten sesuai dengan goalnya. Jangan sampai timnya kompeten tapi tidak tahu goalnya, atau timnya kompeten tapi tidak mau mencapai goal itu, atau timnya paham goalnya tapi tidak kompeten, sama juga bohong, gitu ya. Jadi yang kedua itu, yang ketiga, nah ini yang paling runyam. Goal nggak ada masalah, tim sedikit masalah, cara mencapainya ini yang paling berat. Ini yang paling berat. Itu kenapa argumentasi itu selalu muncul di poin ketiga ini. Itu Mbak Beka. Oke, kalau berbicara mengenai diperbolehkannya karyawan untuk beradu argumentasi ke bos ya, Coach, dan juga mengenai etika juga. Nah ini kira-kira untuk menjaga relasi antara karyawan dan juga bos dalam etika yang udah dikasih tahu Coach tadi, kira-kira gimana sih Coach? Ada nggak tips untuk membangun relasi dari karyawan dan juga bos? Ya, goalnya karyawan itu apa sih? Kita kan mesti tahu dulu ya, goal individu karyawan itu adalah apa? Misalnya prestasi, ya. Prestasinya karyawan dia mau naik prestasi, ya.
Maka untuk memastikan bahwa kita punya punya relasi yang baik, tentu adalah perusahaannya harus mempersiapkan jenjang karir. Jadi kalau anak buahnya jadi prestasi, ya perusahaannya harus ada jenjang karir atau ada jenjang pendapatan ya. Sekarang kadang-kadang jenjang karir nggak terlalu penting, yang penting jenjang pendapatan. Ya, apa itu jenjang pendapatan? Jenjang pendapatan ya income level ya, level 1 pendapatannya X, level 2 pendapatannya Y, dan seterusnya. Oke. Jadi kalau orangnya mencari karir, kita siapkan jenjang pendapatan dan jenjang karir. Kalau orangnya mencari pengalaman, kita memberikan tantangan, challenge, dan kita memberikan kesempatan untuk bereksperimen. Kalau orangnya mencari network, ya membangun network untuk mungkin bisnisnya sendiri, untuk kemudian kemungkinan itu ada tuh di Suara Sidoarjo yang penyiar yang lama itu ya. Jadi kerja adalah memang untuk mencari network karena beliau punya bisnis sendiri. Dan ini buat saya bagus, that's a good point ya. Di Suara Sidoarjo kita punya dulu yang lama udah mungkin Mbak Mega belum tahu itu ya. Tapi intinya adalah anak buah itu ada yang cari network untuk membangun kerajaan bisnis sendiri. Maka perusahaannya akan mempersilahkan anak buahnya untuk mencari network seluas-luasnya. Ya, jadi ada yang mencari karir, mencari pendapatan, ada yang mencari pengalaman, ya ilmu, ada yang mencari network. Ya tiga ini yang paling utama lah ya. Ada yang mencari jodoh gitu, tapi nggak lazim gitu ya, mencari jodoh di kantor gitu ya, mencari apa ya. Tapi biasanya tiga itu ya. Kalau nggak pengalaman, cari rezeki, cari karir, cari network, ya modal masa depan. Ya tiga ini maka. Bagaimana supaya relasi bagus? Ya individual daripada masing-masing SDM itu harus jelas dari tiga ini mana yang mereka pilih. Apakah perusahaan bisa menyediakan? Nah ini jarang sekali dibahas karena kalau kita bilang cekcok antara atasan dan bawahan, berkelahi antara bos dengan manajemen dengan bawahan, itu biasanya berkelahinya secara diam. Artinya apa? Di dalam dan mendolburi, kayak belangkonya orang Solo, gitu ya. Jogja sama Solo saya lupa ya, yang belangkonya di belakang mendolburi. Jadi ini yang perlu dikelirkan adalah pertama setiap individu itu harus punya kejelasan dia itu kerja untuk apa. Jadi pengalaman, jenjang karir, pengalaman termasuk batu lompatan ya. Jadi ada yang pengalaman supaya bisa dapat kurikulum vitae dan melompat ke perusahaan lebih besar lain atau menjadi network untuk membangun bisnis sendiri. Nah, tiga ini harus dikelirkan dulu. Ya, kalau kita sudah clear punya goal-nya jelas, goal individunya jelas, perusahaannya ini kayak vehicle ya, kayak kendaraan yang menuju ke tempat yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi perusahaan itu bergerak menuju ke tempat yang diinginkan oleh perusahaan atau pengusahanya. Itu pasti. Nggak boleh sampai perusahaannya disetir oleh anak buah. Itu yang saya katakan tadi di awal ya. Yeah. Tapi dalam menuju perusahaan goal tadi, tentu anak buahnya harus diuntungkan. Apakah ada stasiun-stasiun pemberhentian di antara A dengan B itu yang di mana anak buahnya bisa selaras. Oh iya Pak, saya ingin mendapat pengalaman. Saya punya. Menuju ke goal perusahaan, Anda akan mendapatkan pengalaman. Ting, cek. Ya, Pak, saya mau mendapatkan gaji lebih tinggi dan prestasi lebih tinggi. Saya punya. Dalam usaha kita menuju ke goal yang saya inginkan perusahaan, maka Anda bisa meniti jenjang karir dan mendapatkan pendapatan lebih. Cek, ting. Pak, saya ingin mendapatkan network supaya saya mau bangun perusahaan sendiri. Bagus, good point. Saya punya. Dalam menuju ke goal yang saya inginkan, Anda akan mendapatkan banyak network dan kita fasilitasi supaya Anda memiliki koneksi. Nah, kejelasan daripada atasan terhadap goal masing-masing individu anak buah itu tidak transparan dan jarang dikomunikasikan. Ini menjadi masalah. Ini menjadi masalah tersendiri. Ya, jadi tadi ya di sesi awal, cara kita mencapai goal, cara kita membuat perusahaan itu dapat manfaat itu tidak serta-merta diiyakan. Goalnya diiyakan, cara untuk mencapai goalnya tidak diiyakan. Artinya apa? Tidak nikmat, tidak menyenangkan anak buah. Yang pertama. Yang kedua, kita punya anak buah. Masing-masing dari anak buah itu punya goal yang berbeda-beda. Betul kan? Tidak ada tuh anak buah yang goalnya sama semua. Masa kita panti asuhan gitu ya, semua sama gitu kan enggak. Panti asuhan aja bisa beda-beda ya, ada yang nasibnya sama-sama di panti asuhan bisa beda-beda. Setiap anak buah punya goal yang berbeda-beda. Lalu pertanyaan saya, anak buahnya tahu enggak kalau
goalnya dia apa. Karena anak buahnya juga nggak jelas. Ya, apa nih goalnya Mbak Mega? Wah, saya juga nggak jelas. Loh, kan masalah ini. Ya, nah, apalagi atasannya malah nggak tahu anak buahnya punya goal apa. Bahkan dijegal. Kalau bisa anak buah saya jangan sampai tahu supplier saya siapa. Loh, kan repot ini. Kerjaannya adalah posisi tapi tidak boleh tahu supplier gimana, kan repot. Kalau bisa anak buah saya jangan sampai tahu bagaimana cara mengelola toko saya, nanti ditiru. Loh, lah repot lagi nih. Loh, kerjaannya dia adalah store manager tapi tidak tahu bagaimana mengelola toko. Lah, kekacauan seperti inilah yang muncul di dalam perusahaan. Ini yang bikin kacau. Padahal anak buah itu aset yang kalau kita bantu dia mencapai goal pribadinya, kalau nggak selaras bagaimana coach? Ya berarti pisah kapal dong. Ya, kalau nggak selaras gimana? Saya mau ke Mega, mau ke Jakarta. Loh, satu ke timur, satu ke barat, ini nggak bisa dong. Ya, maka kita pisah kendaraan, kita pisah kapal, kita pisah bis, kita pisah pesawat, gitu ya. Tapi kalau selaras bagaimana? Loh, jangan berkelahi itu sesuatu yang sifatnya non technical. Kalau kita berkelahi dalam hal yang technical, argumentasi untuk mencapai cara, as to how we go there, as to how we approach, as to how we achieve that, it's good. Tapi kalau kita kita berkelahi sesuatu yang tadi itu ya, goalnya anak buahnya merasa dizolimi, atasan merasa anak buahnya tidak mau mensupport dia, lah ini yang masalah. Ya, berarti tidak clear dari dua tadi itu, perusahaan tidak punya goal atau nggak jelas, anak buahnya tidak jelas goalnya apa. Nah, kita jeda terlebih dahulu ya Coach ya, karena ini perbincangannya mengenai karyawan versus bos ini sangat menarik sekali ya. Dan tentunya itu seperti ibarat Tom and Jerry gini ya. Nah, kita ada yang mau lewat terlebih dahulu ya Coach, nanti kita sambung lagi. Dan untuk sahabat Jawa Timur yang ingin bergabung bisa hubungi di nomor redaksi kami di 0811309109 dan juga bisa join di live YouTube kami di Suara Sidoarjo Live. Baru 230. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 8495 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Power 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, BP Jam Sostek memberikan perlindungan khusus untuk pedagang, petani, driver online, wisatawan, buruh harian lepas, dan pekerja mandiri lainnya. Kerja tenang mergo ono perlindungan. Iuran rutin hanya 36.800 per bulan. Manfaat iuran yakni pengobatan dan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. Santunan kematian 70 juta rupiah, meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Santunan kematian 42 juta rupiah, meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, dan masih ada perlindungan lainnya. Info lebih lanjut hubungi di 031894559924 031894559924. Informasi ini dipersembahkan oleh BP Jam Sostek Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, sering bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkalin seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Powerade.
Cheers alkalin air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya 6 manfaat yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Rokok opo ki? Kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Ya, sahabat Jawa Timur, kita masih di program Business Talk yang bertemakan karyawan versus bos. Masih bersama Coach Humphrey Rusli yang tentunya membahas tentang hal seputar karyawan dan juga bos nih. Tadi udah berbicara mengenai hubungan dengan eksternal ini bisa mempengaruhi kelangsungan bisnis suatu perusahaan. Dan internal itu juga mempengaruhi di sebuah kelangsungan sebuah perusahaan juga. Nah Coach, ini kita bergeser ke redaksi karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di chat kami di redaksi. Oke, kita hubungin ke tim redaksi terlebih dahulu. Ya, ini sudah ada yang masuk di chat WhatsApp-nya redaksi dari Ibu Linda di Wedoro Klura. Coach, tadi kan Coach bilang cara mencapai goalnya sudah tidak nyaman. Nah, kalau memang cara tidak nyaman itu yang benar, tapi tidak dilakukan, dampaknya gimana ya Coach? Kemudian dari Dion di Anggaswangi, cari tim kompeten tanpa harus menguras waktu kita untuk mencapai tujuan, itu bagaimana? Adakah saran? Kemudian dari Mbak Eren di Dukusari, kalau menghadapi teman kerja yang terlalu ambisi menargetkan goal perusahaan padahal si bos bilang jalan pelan-pelan aja, itu ngomongnya gimana ya Coach? Oke, terima kasih Mbak Kanza. Ya. Oke, langsung dijawab ya mungkin Coach. Ya, yang pertama ya, tadi tahun 3 ya. Jadi yang pertama tadi kita bicara masalah, saya nggak tahu ya yang dimasukkan dengan bagaimana caranya atau saya itu atas, ini yang bicara pertanyaannya adalah karyawan atau atasan. Boleh tolong dicek enggak? Oke. Yang tanya ini saya bingung sudut pandangnya nih tadi. Mungkin dari tim redaksi boleh cross check lagi di Mbak Linda di Werdoro tadi dengan pertanyaannya cara mencapai goals. Betul, cara mencapai goal ya. Tapi mungkin coba saya jawab dulu. Bisa diulang pertanyaannya jadi kita bisa fokus ke pertanyaan pertama dulu, Mbak. Oke. Coach, tadi kan Coach bilang cara mencapai goalnya sudah tidak nyaman. Nah, kalau cara yang tidak nyaman itu benar tapi tidak dilakukan, dampaknya gimana ya Coach? Oke, ya tidak mencapai goalnya, gitu kan? Kalau tidak dilakukan tentu tidak mencapai goalnya. Karena tadi saya nggak tahu yang tanya ini siapa, karena bisa juga yang tanya ini atasannya, ya. Saya punya goal, tapi karena anak buah saya tidak nyaman, saya tidak mau melakukan. Nah, ini aneh buat saya, karena sebagai manajemen kita tidak boleh loh berhenti untuk namanya kerja itu kan memang capek ya, namanya kerja itu kan bikin lelah ya, tubuh, fisik, psikis ya.
Jadi, tapi karena memang kita mencapai goal tertentu, ya tentu karena itu kita digaji gitu ya. Itu kalau sebagai atasan mikirnya harus begitu. Sebagai bawahan anak buah ya tentu sama, karena kita digaji, kita profesional, kita mencapai hasil yang kita inginkan sesuai dengan profesi kita. Jadi kalau nggak dilakukan tapi nggak nyaman, ya berarti nggak nyampe goal. Yang menarik adalah banyak perusahaan yang menanyakan kepada saya, Coach, saya bisa nggak mendapatkan cara yang lebih tidak menyiksa dalam mencapai goal? Nah, itu bisa. Ya. Jadi salah satu tugas seorang coach adalah membantu perusahaan dalam mencapai goalnya. Itu caranya dipakai tidak terlalu menyiksa, tapi tetap tidak enak. Ya namanya orang kerja, kalau enak bukan kerja namanya, gitu kan? Apakah ada orang yang passion kemudian jadi orang coach, saya ini passionate coach, tapi kok saya tetap masih anak buah saya itu tidak bisa ya sepassion saya, ya nggak bisa. Jadi jangan samakan antara manajemen, atasan, direksi, owner, tergantung kita kelas perusahaannya, dengan bawahan ya, dengan tim, dengan eksekutor. Passion itu harus punya, apakah derajatnya sama? Tidak perlu sama. Bahkan tadi pertanyaan ketiga, anak buahnya lebih passionate daripada atasannya, lebih ambisi daripada atasannya. Itu bisa. Dan itu terjadi berkali-kali ya. Jadi saya jawab ketiga dulu ya karena ini nyambungnya. Boleh. Jadi kalau jadi untuk jawaban pertama kalau nggak enak dan nggak dilakukan, ya jawabannya pasti tahulah yang nggak nyampe goalnya. Gitu ya. Tinggal sekarang masalahnya apakah goalnya lebih penting atau tidak daripada rasa sakit sementara ini. Karena ada pepatah mengatakan kan menyesal itu selamanya, ya capek itu sementara, gitu kan. Kalau kita mau nggak capek, ya kita akan menyesal nanti setelah tua selamanya. Tapi kalau kita mau capek, ya kita tidak akan menyesal, karena capek itu sementara, ya menyesal selamanya. Terus yang ketiga, ini pertanyaan bagus ya. Saya punya teman, kolega yang ambisius ya. Pertanyaannya adalah apakah kita punya sebagai teman ya, saya nggak tahu teman ini bawahan atau atasan ya, bisa aja kan yang ambisi itu manajernya, yang tadi tanya ke Suara Sidoarjo adalah staffnya gitu ya, bosnya di atasnya manajer, kan bisa begitu ya, bisa aja manajer yang tanya ya, atau bisa juga staffnya yang tanya karena sesama staffnya temannya dia ambisi. Nah ya kalau kita bilang, kalau kita melihat perusahaan itu kan ada goalnya, kalau goalnya itu memang bisa dicapai dengan cara yang baik dan benar, ambisinya itu terukur, tidak ngawur, strateginya ada, taktisnya mumpuni, teknologinya ada, ya why not? Lakukan aja. Bahkan menurut saya jangan dihalang-halangi. Kalau atasnya bilang pelan-pelan saja, kita mesti klarifikasi ke atasan. Apakah maksudnya pelan-pelan ini kalau kita lebih cepat capainya tidak diizinkan? Oh, boleh. Oh ya udah, berarti bisa. Ya. Tapi kalau bilang kita pelan-pelan saja, berarti kalau saya mencapainya lebih cepat nggak boleh, Pak? Nggak boleh. Loh, alasannya apa? Jadi kita perlu klarifikasi. Jadi kalau pertanyaan ketiga itu adalah kita klarifikasi ke atasan, ke manajemennya, sebetulnya dimaksud dengan pelan-pelan seperti apa. Ada beberapa kalimat-kalimat perusahaan, kalimat-kalimat dalam komunikasi kita itu yang tidak clear maknanya. Seperti berusahalah, seperti tolong lebih rajin, seperti bersemangatlah. Ini nggak jelas. Apa definisi batasan dari semangat, rajin, berusaha, itu nggak jelas. Ya termasuk ya udah kerja pelan-pelan saja. Ini saya nggak ngerti, ya saya nggak paham. Artinya saya sebagai coach tidak menyarankan Anda menggunakan kalimat-kalimat seperti ini tanpa ada klarifikasi setelahnya. Jadi kalau sebagai Anda buat bagaimana? Anda nih yang komplain nih, yang tanya nih, coach kan saya yang komplain nih, teman saya, kolega saya ambisius. Mungkin saya terganggu, mungkin saya nggak nyaman. Oke? Kenapa kalau kita punya akses ya? Kenapa enggak kita langsung ngomong sama atasan, sama bos, bos ini ada perbedaan pendapat. Saya mengikuti arahan bos pelan-pelan, teman saya gaspol, remblong. Gitu kan? Nah pertanyaannya apakah ini bos memang setuju dengan caranya mereka, caranya kolega saya itu, atau bos tidak setuju? Kalau boleh saya tahu apa alasannya, kalau setuju apa, kalau tidak setuju apa alasannya. Ya, jadi jelaskan tips saya, tanya kepada atasan, jika Anda punya akses, tanya kepada atasan apa yang dimaksud dengan pelan-pelan dan cara mana yang dipakai. Karena dua-dua bisa benar, dua-dua bisa salah gitu ya, tergantung yang mana. Gitu ya. Jadi itu jawaban saya nomor 3. Oh, satu lagi. Coach, kalau saya tidak punya akses ke atasan, saya hanya bisa ngomong sama teman saya. Ya, berarti Anda tinggal pilih ya. Kalau memang caranya mereka yang ambisius itu merugikan Anda, kayak tadi loh, Mbak Mega,
Suara Sidoarjo kita tingkatkan ya, omsetnya 3 kali lipat. Caranya gimana? Mbak Mega nggak boleh lembur, nggak boleh cuti selama 2 tahun, nggak boleh libur lebaran. Ya. Nah, kalau caranya mengganggu dan merugikan Anda, tadi yang tanya ya, saya lupa saya tanya siapa namanya? Yang Iren. Iren yang ketiga ya. Kalau Kak Iren merasa dirugikan dengan temannya ambisius, ya tentu Anda mesti komplain ya, bilang saya dirugikan nih, kamu yang ambisi, saya yang sengsara gitu ya. Tapi kalau Kak Iren tidak terlukai, tidak terugikan, ya buat saya tidak ada masalah. Ya, jadi pilihannya 2. Kalau punya atasan, akses ke atasan, ngomong sama atasan, minta klarifikasi. Jika tidak punya akses, kita totalan. Ya, kamu yang ambisi, kenapa kok saya yang susah, gitu kan? Ya, kamu yang punya maksud, kamu yang punya mimpi, kenapa kok saya yang kerja keras? Ya, tanyakan. Jadi prinsipnya gini ya, untuk teman-teman semua, termasuk Kak Irin, terutama Kak Irin yang cerita tadi sharing, jangan pernah malu untuk mengatakan kenapa kok saya yang lebih susah kalau kamu yang mencapai goalnya, kenapa kok saya ikut susah. Nah, ini berarti ada ketidaksamaan goalnya. Ya, karena kalau goalnya kamu yang saya penuhin bukan goal saya, kenapa saya susah? Itu kan melanggar hukum alam gitu ya. Kan masa orang lain yang punya goal kita yang sengsara, kan nggak mungkin. Ya kan itu melanggar hukum alam. Gitu yang nomor 3. Oke, itu tadi pertanyaan dari Mbak Iren dan sudah terjawabkan ya dari Coach Hamri dan juga sudah dikasih tips. Nah ini Coach, mengenai pertanyaan dari Linda tadi itu posisi dia itu sebagai karyawan Coach. Jadi gitu. Betul. Ya. Tadi sama tadi ya. Jadi kalau tidak nyaman, tidak sudah tahu nggak nyaman, goalnya bagaimana kalau nggak dilakukan. Berarti ini pertanyaan di balik pertanyaan adalah Sis Linda atau Kak Linda adalah Anda tidak mau mencapai goalnya itu kalau harganya kemahalan gitu kan? Ya. Jadi kalau saya ingin mencapai goal A, tapi harga untuk mencapai goal A itu terlalu mahal buat saya. Maka bilanglah kepada yang mempunyai goal, Pak, buat saya merasa ini terlalu mahal untuk saya. Cost yang kita keluarkan, energi, waktu, pikiran, sengsara, menderitanya, itu terlalu banyak. Bicara sama atasan. Nah, kalau kita nggak berani bicara bagaimana? Ini masalah kita. Jadi karyawan itu nggak berani bicara. Ya tadi kan saya katakan ya, argumentasi itu baik selama kita jelas. Ya, tujuannya adalah untuk mencapai goal apa tidak. Dalam hal ini, berarti kan kita sepakat. Saya ini berargumentasi karena saya tidak sepakat dengan biaya harga yang kita mau capai untuk mencapai goalnya. Kan gitu. Maka beritahu Kak Linda, Sis Linda ke atasan, ini buat saya kemahalan. Nah, artinya kemahalan itu gini ya. Buat saya merepotkan, buat saya menderita, buat saya susah, buat saya sengsara, buat saya, loh kok bisa gitu? Saya tanya, menderitanya di mana? Ini loh Bu, Pak, kerjanya seperti ini. Gimana nih ngaturnya? Nah, jadi anak buah itu punya hak, ya, hak prerogatif untuk menyampaikan keberatan. Itu adalah hak, bukan kewajiban. Hak, ya Anda bisa pakai, bisa enggak. Tapi buat saya sarankan pakai, karena itu menguntungkan kita. Nah, kalau kita tidak mempunyai keberanian untuk ngomong seperti itu, ya otomatis kita akan harus melakukan apa yang diperintahkan bos. Ya jangan ngomel. Kalau ngomel ini masalahnya berani ngomongnya nggak berani. Tapi juga tidak puas, nah itu piye caranya? Ya Pak. Jadi menyuarakan komplain tidak nyaman, tidak berani, tapi diam juga sengsara. Loh kan itu neraka dunia. Betul kan? Nah, pilih salah satu lah ya. Berdamai dengan caranya atau menyuarakan pendapat tidak setuju. Pilih salah satu. Saran saya gitu Kak Linda. Oke. Itu tadi tips dari Coach Hamri ya untuk Mbak Linda di Wedoro Kelura. Ini pertanyaan yang terakhir nih Coach dari Dion tadi yang Anggaswangi. Cari tim kompeten tanpa menguras waktu kita untuk mencapai tujuan. Adakah saran nih dari Coach? Ya, ini pertanyaan yang paling terakhir karena memang saya jawab yang terakhir karena ini panjang jawabannya ya. Artinya panjang itu ada beberapa stepnya. Oke. Jadi untuk mencari karyawan kompeten ada 2 cara. Satu adalah kita merekrut berdasarkan kesamaan budaya dulu, kesamaan culture, ya, tapi kompetensinya rendah. Lalu kita latih. Ya, jadi ya, cara pertama adalah kita membangun tim dari nol. Kita tidak merekrut tim yang sudah kompeten, kita membangun tim dari nol. Kita merekrut anak buah yang belum kompeten, kita membuat kompeten itu. Ya, tergantung kondisi perusahaan, tergantung di level mana Anda merekrut ya. Di beberapa tempat tentu, di beberapa posisi tentu nggak bisa kalau kita merekrut dari nol.
sama sekali ya, anak buah kita harus sudah punya dasar ya. Tapi ada beberapa kasus itu dimungkinkan, ya tergantung kondisinya. Ya. Yang cara kedua adalah kita merekrut orang yang kompeten. Nah, di level kedua ini Anda perlu punya sebuah skema kerja yang jelas. Artinya apa? Jangan merekrut orang yang kompeten kalau memang lagi kepepet. Jangan rekrut kalau sudah kepepet, baru cari. Ini masalah. Yang namanya orang kompeten itu harus diuji, ada fit and proper test-nya, harus ada pengalamannya, harus ada ujian lulusnya, harus ada screening-nya, harus ada interview-nya. Ini semua makan waktu. Jadi kalau Anda mencari anak buah pada saat butuh baru cari, saya jamin Anda tidak akan mendapatkan orang yang kompeten. Ya, kalaupun ada bisa terlalu mahal, atau orang yang memang tidak kompeten tapi pura-pura kompeten karena Anda tidak punya waktu untuk men-screening dengan baik dan benar. So bagaimana caranya? Ya, jadi yang pertama tadi adalah orang tidak kompeten adalah latih. Yang kedua adalah mencari orang kompeten. Nah, kalau Anda tidak mau kejebak ke dalam membayar orang yang kemahalan atau membayar orang yang dengan kompetensi yang salah atau orang yang pura-pura ya tanda kutip menipu Anda, maka biasakan untuk menginterview berkala setiap bulan minimal. Kalau dulu setiap seminggu 1 kali saya interview ya, zaman dulu ya, sebelum sekarang ada tim HRD yang ngurusin ya. Jadi tidak bisa kita menginterview kalau orang itu gini, kita butuh baru cari, maka kemungkinan besar orangnya bisa nggak datang, kita stres, atau orangnya datang kita nggak punya pilihan lain, sudah kita terima dulu karena kepepet gitu kan. Maka setiap minggu butuh nggak butuh kita interview. Coach, kalau nggak butuh kenapa kita interview? Karena kita mencari permata, kita mencari orang yang hebat, kita mencari orang yang keren, gitu ya. Kalau mau menikah gimana? Gini, pertanyaan yang paling gampang. Kalau ini barusan mudik kan, barusan Lebaran kan biasanya kalau di acara Lebaran kumpul keluarga kan, setelah sungkeman tanya, ini kapan jodohnya kan begitu kan? Yeah. Nah, kapan menikah, kapan punya anak, kalau sudah punya anak, kapan punya anak kedua, dan seterusnya. Itu kan ada joke-nya, ada meme-nya itu ya. Nah, pertanyaannya sama, kalau orang mau menikah, pertanyaannya, Anda melalui serangkaian fit and proper test dengan kenalan dengan teman-teman baik dulu, atau langsung karena sudah umur 30, waktunya menikah, yaudah besok saya cari. Ya tidak bisa toh. Nggak bisa toh. Kan jadi cari jodoh, itu sama dengan cari anak buah, yang kompeten loh ya. Kalau kita tidak memiliki timeline yang baik, maka otomatis kita akan kawin paksa antara atasan dengan anak buah. Jadi kalau tanya kenapa coach kita kenapa kok butuh interview pada saat tidak butuh, ya karena carinya susah. Coach berarti saya mesti pasang lowongan kerja rutin, budgetkan setiap bulan rutin, butuh nggak butuh pasang lowongan kerja. Loh coach nanti anak buah saya heran kenapa kok nggak butuh cari. Loh jawabnya begini. Ini di Instagram saya udah saya kasih ya, nanti kalau ada yang mau lihat Instagram saya sudah kasih beberapa panduan ya, banyak di situ ya. Misalkan kita bilang, coach anak buah saya bilang kenapa kok nyari terus, ya kita bilang saya ingin mencari talenta lain yang mungkin lebih baik dari yang kita punya sekarang. Wah, anak buahnya merasa, wah ini bosku cari terus lebih baik, otomatis anak buahnya nggak bisa tenang, nggak bisa santai, harus kerja lebih keras. Ya, sebaliknya ketika kita interview orang itu tanya, Bapak butuh posisi saya, posisi ini lowong kah? Kenapa cari saya, gitu ya? Enggak, posisi Anda nggak lowong. Loh, kenapa kok nyari saya? Karena saya lagi cari orang yang lebih baik, mungkin lebih baik dari anak buah yang sekarang ada. Saya nggak bohong loh ya. Saya tidak mencari Anda untuk memaksa Anda karena saya kepepet posisi itu lowong. Tidak, saya tidak kepepet kok. Saya cuma cari orang yang mungkin lebih baik dari posisi yang sekarang sudah ditempati sama si A, anak buah saya sekarang. Maka saya interview ini. Ya, jadi kepanjangan jawaban saya. Jadi step-stepnya seperti itu, Pak Kak Dion, Bro Dion. Semoga bisa membantu. Oke, itu tadi pertanyaan dari Kak Dion dan udah terjawab kan nih secara detail dari Coach Amri. Oke, Coach, ini kan satu selingan nih, ada pertanyaan satu tambahan lagi Coach. Ini dari Viola di Sidoarjo. Ini bosnya ngakunya cerewet. Dan di kantor itu kalau jam kantor aja cerewetnya, tapi kalau di luar kantor itu bos aku tuh bisa ngajak jadi teman gitu. Nah, sering kasih motivasi kalau di luar jam kantor, apalagi sama teman-teman lagi ngumpul. Nah, kira-kira komunikasi hal seperti ini tuh bisa menimbulkan motivasi kerja yang maksimal apa enggak sih? Nah, gimana sih cara dan juga gimana caranya membangun tim work yang efektif di tempat kerja? Oke.
Terima kasih Viola. Ini pertanyaan bagus banget ya. Tergantung cerewetnya. Ya, ini karena waktunya mepet sekali saya jawab singkat to the point gitu ya. Tergantung cerewetnya. Kalau semakin Anda dicereweti sama orang, Anda semakin maju, semakin pintar, semakin pandai, semakin lebih efisien, semakin lebih bagus mencapai kuliah, semakin lebih dekat dengan goal Anda, maka cerewet itu adalah berkat, blessing. Tapi semakin lama Anda dicerewetin dan Anda semakin jauh dari goal Anda semakin stres, Anda semakin lebih bodoh, Anda semakin lebih depresi, Anda semakin lebih banyak salahnya, maka itu cerewet yang tidak benar. Ya, nah, apa bedanya? Wah, panjang itu Kak keburu. Intinya gini, Anda pakai feeling dulu aja Viola ya. Anda pakai feeling dulu, Anda pakai common sense dulu. Apakah Anda semakin hari semakin maju apa tidak? Jadi bahwa atasan atau bos itu manajer atau atasan kita itu di luar sana, manajer saya, atasan Anda atau bos Anda itu di luar itu berdekatan dengan Anda sebagai teman, itu nggak ada hubungan dengan bisnis ya. Jadi jangan campur adukan antara feeling kita karena kita cocok dengan atasan dengan progres kita mencapai goal. Jangan di mix it up ya. Make it very clear distinction, separation between A and B, between inner work dengan outer ya, dengan ekstra di luar pekerjaan ya. Jadi pakai feeling Anda, saya lebih maju apa tidak ya setelah dicerewetin. Kalau enggak berarti bilang sama atasan toh, Pak Bu, sorry Pak, nyuwun sewu, saya semakin hari semakin bodoh di sini, gimana ya? Bisa nggak dibantu supaya cerewetnya Bapak Ibu itu membuat saya lebih pintar gitu ya, kira-kira gitu ya. Nah, ya check yourself. Itu jawaban saya, Kak Viola. Oke, itu tadi jawaban dari Coach Hamri untuk pertanyaan dari Mbak Viola. Ini ada closing statement untuk perbincangan kita hari ini nih, Coach, dengan tema karyawan versus bos, Coach. Ya, jadi saya ada beberapa, ini saya lagi bacakan ya, ini saya baca dari konten saya sendiri, ini memang saya siapin. Jadi catat pertanyaan berikut ini ya, catat pertanyaannya karena jawabannya harus ada jawab diri. Pertama ya, untuk membuat perusahaannya bisa harmonis antara atasan dengan bawahan, maka satu, apa sih goal yang Anda ingin capai? Dan nomor dua, apakah goal saya terukur dan jelas? Ya, nomor tiga, apakah goal ini membuat bisnis saya jadi lebih bagus dalam mencapai goal itu atau semakin lemah? Ya, dalam mencapai goal itu cara aja kita mencapai bagaimana? Apakah membuat bisnis saya semakin lemah, semakin porak-poranda, tim saya hancur-hancuran, ya, atau tidak, atau semakin kuat? Ya, itu adalah pertanyaan yang ketiga. Dari pertanyaan terakhir adalah apa yang sudah saya lakukan sejauh ini dan hasilnya bagaimana? Ya, jadi 1, 2, 3, 4 itu tolong diulang, kalau nggak keburu saya ngulangnya bisa lihat di YouTube-nya ya, di Suara Sidoarjo, bisa di-reply lagi. 4 pertanyaan ini penting banget untuk dijawab, baik sebagai atasan, terutama sebagai owner atau sebagai bawah. Oke. Iya. Terima kasih Coach untuk closing statement yang bisa mencerahkan untuk sahabat Suara Sidoarjo dan juga sahabat Jawa Timur yang lagi mendengarkan di program Business Talk kali ini yang bertemakan karyawan versus bos. Satu kata yang saya kutip dari perbincangan kali ini, bahwasanya jangan pernah malu dan jangan malu untuk mencapai goals dan jangan putus asa untuk mencapai goals. Perkuat internal dan perkuat struktur internal bisa menjadikan goals suatu perusahaan itu berhasil. Dan terima kasih Coach untuk kesempatannya bisa meluangkan waktunya untuk hari ini bisa berbincang mengenai karyawan versus bos ini dan sedikit ada pencerahan ya bagi sahabat Jawa Timur yang lagi mendengarkan ini tentunya. Dan mungkin nanti kita sambung lagi ya Coach ya dari obrolan yang berikutnya mungkin dengan topik dan pembahasan yang lebih menarik lagi ya Coach ya. Ya, oke. Sukses teman-teman ya. Saya pamit dulu. Sukses selalu. Bye-bye. Ya.